Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kesehatan kepada kita sehingga bisa berjamaah di pagi subuh ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadiran sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Mesir Raya, tambah lagi Masjid Raya TV, ada juga beberapa yang membuat video atau YouTube. Alhamdulillah dakwah ini semakin berkembang. Pagi ini kita akan melihat kembali ada 4 anak dari Nabi Nuh alaihissalam yang mereka itu adalah bagaimana istilahnya pewaris dunia sampai hari ini, kecuali anaknya yang keempat yang tidak punya keturunan. Baiklah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Nuh adalah rasul pertama. Jadi bukan Nabi Adam yang rasul pertama, ya. Nabi Adam itu nabi pertama. Nabi Idris nabi kedua. Sebagian ulama, ahli tafsir dan ahli sejarah menyebutkan Nabi Adam dan Nabi Idris itu bukanlah rasul pertama. Kenapa? Yang disebut rasul adalah membawa sebuah risalah, sebuah syariat, sedangkan Nabi Adam dan Nabi Idris tidak membawa syariat. Kemudian wahyu yang turun kepada Nabi Adam dan Nabi Idris juga beda. Nabi Adam langsung menerima wahyu dari Allah, tidak digunakan oleh Allah malaikat Jibril. Begitu juga Nabi Idris. Dan tidak ada syariat dari Nabi Adam dan Nabi Idris. Maka Nabi Adam dan Nabi Idris sebagian ulama menyebutnya hanya sebagai nabi saja, bukan rasul. Jadi rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Itu rasul pertama. Kelebihan Nabi Nuh, yang pertama, nabi pertama yang menerima wahyu lewat perantaraan Jibril, tidak langsung. Nabi Adam tadi kan langsung, Nabi Idris langsung. Jadi nabi pertama yang menerima wahyu dari Allah yang dibawa oleh Jibril adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh juga membawa syariat. Syariat artinya sebuah agama yang penuh dengan peraturan-peraturan halal haram. Jadi itu Nabi Nuh yang pertama. Jadi Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ini satu pendapat, ya. Tapi pendapat yang sangat populer dalam masyarakat kita, Nabi pertama dan Rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, ya. Kedua Nabi Idris.
ketika Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika kita kemukakan ini bukan untuk mencari perbedaan, hanya memberi wawasan saja, memberi ilmu kepada orang lain. Oh, ada perbedaan seperti itu. Dan Nabi Adam itu usianya 1000 tahun. Nabi Nuh juga 1000 tahun. Tapi ada yang menyebutkan Nabi Nuh itu 950 tahun. Nah, karena dikurangi oleh Allah 50 tahun. Yang jelas orang-orang zaman dulu itu sangat panjang usianya. Dan Nabi Nuh alaihissalam beliau berasal dari Suriah, negeri Syam, dari Suriah. Kemudian beliau hijrah ke Mekah. Jadi asal usulnya dari negeri Syam. Apa bangsanya? Belum ada bangsa waktu itu kan? Belum ada bangsa. Jadi Malaysia belum berbangsa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Nuh itu bukan bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Syam, bukan. Belum ada bangsa waktu itu. Dan Nabi Nuh itu seorang rasul yang sangat tabah, yang sangat taat, takwa kepada Allah, sabar, dan beliau terus-menerus berdakwah siang dan malam. Siang dan malam tidak berhenti mengajak manusia untuk bertauhid, jangan menyembah berhala. Karena umatnya itu menyembah berhala. Jadi mereka buat patung sendiri, kemudian mereka sembah. Siapa berhala-berhala yang disembah oleh mereka adalah patung-patung yang dibuat dari ulama besar. Jadi ada ulama sudah meninggal, mula-mula dikeramatkan kuburannya. Kemudian karena sudah jauh, akhirnya dibuat patung, disimpan di rumahnya. Nah, jadi ulama-ulama besar dari sahabat Nabi Nuh yang dibuat patung oleh mereka. Nah, kemudian mereka sembah. Artinya mereka sesat. Itu orang zaman dulu. Orang zaman sekarang juga ada. Ada sebagian orang, ini mohon maaf ya, menghormati ulama-ulamanya itu berlebih-lebihan, ya. Sudah mirip-mirip menyembah arwah ulamanya itu. Kalau keturunan pahlawan, ada yang menyimpan pedangnya, menyimpan rencong, kemudian disembah-sembah oleh keturunan pahlawan. Itu juga sesat. Macam-macam lah orang sesat. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir dan yang mendengar ceramah ini harus bersih akidah kita dari hal-hal yang tidak benar itu, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh terus berdakwah tetapi sangat sedikit yang beriman. Hanya yang beriman lebih kurang 80 orang. Tidak ada yang beriman. Padahal beliau sudah berdakwah 950 tahun. Tapi sangat sedikit yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima pengaduan dari Nabi Nuh. Isinya sangat tragis. Ya Allah, saya tidak mampu lagi mengajak mereka ini. Mereka manusia-manusia yang zalim, yang tidak mau beriman. Ya Allah, matikan mereka semua, hancurkan mereka semua, karena mereka itu orang-orang yang sudah keras hatinya. Kata Allah, wahai Nuh, buatlah bihtra, kapal. Itu dalam tafsir, misalnya Nabi Nuh menanam pohon itu besar sampai 100 tahun usia pohon itu. Kemudian dibuat bihtra itu kapal 100 tahun juga.
Bisa jadi betul, bisa jadi tidak, karena memang usia Nabi Nuh itu sangat banyak kan. 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi bisa jadi. Jadi orang-orang mengejeknya kok membuat kapal di atas bukit. Sudah gila itu si Nuh itu. Sudah gila. Mana ada air di atas bukit. Tapi setelah selesai semua kapal itu, sudah selesai, hujan pun turun dari langit. Besar sekali hujan terus-menerus siang malam, dan air juga keluar dari bumi, keluar ya. Ada tanur itu tempat api yang ditinggalkan oleh orang untuk diambil api di situ atau dapur. Tanur juga kemudian basah karena air keluar dari tanah, dan air semakin meninggi. Lalu Nabi Nuh alaihissalam menyeru orang beriman untuk naik di dalam kapal itu. Jadi jumlahnya semuanya 40 perempuan, 40 laki-laki yang beriman kepada Allah SWT. Kemudian binatang-binatang itu satu pasang, harimau 2 ekor, jantan betina, kambing 2 ekor, lembu 2 ekor. Tetapi di dalam kapal itu tidak ada lagi permusuhan. Biasanya kan harimau memakan kambing, tapi ini tidak. Sudah bersahabat semua, sama-sama taat kepada Allah. Jadi binatang-binatang itu juga beristighfar, minta ampun kepada Allah. Manusia juga begitu, karena mereka melihat banjir yang luar biasa. Kemudian banjir semakin luar biasa. Kalau air sudah penuh, Allah mengirim angin, taufan, taufanul azim, taufan yang sangat kencang. Lalu gelombang itu luar biasa. Lalu Nabi Nuh, anaknya 3 orang sudah ke dalam kapal, tapi ada satu anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Dia itu bersama ibunya tidak beriman, syirik, tidak beriman, dan menganggap ayahnya gila, menganggap ayahnya tidak benar. Katanya ada gunung yang lebih tinggi, wahai bapak, saya tidak mau naik kapal itu. Tapi memang sebagai ayah secara psikologis sangat sayang kepada anaknya. Tetapi kemudian Allah berfirman kepada Nuh, itu bukan anakmu, karena tidak mau mengikutimu. Mereka termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, peristiwa ini terjadi tanggal 27 Rajab. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 Rajab. Jadi tanggal 27 Rajab terjadi. Tahun itu tidak ada tahun, belum ada tahun di zaman itu. Nah, tahun baru dihitung-hitung orang itu di zaman Nabi Isa. Zaman dulu tidak ada tahun. Tapi 27 Rajab itu juga tidak pasti. Jadi tidak pasti juga. Tapi dalam kitab-kitab Jawi yang saya baca 27 Rajab. Yang pertama dalam kitab Qisasul Anbiya 27 Rajab. Oke lah untuk kita kenang, karena ini adalah satu surah dari Al-Quran, Surah Nuh. Surah Nuh ini nomornya berapa? 71. Kalau kita dalam Al-Quran surat ke-71, itu surat Nuh. Setelah surat Nuh, surat Jin, surat Jin. Sebelum surat Nuh, surat Al-Ma'arij. Di antara surat Al-Ma'arij dengan surat Jin itulah surat Nuh. Boleh dilihat nanti bagaimana ceritanya, sangat luar biasa. Jadi ketika
banjir itu, semua manusia musnah. Tidak ada lagi manusia, ya, kecuali 80 orang yang ada di dalam kapal. Jadi seluruh dunia nggak ada bukit-bukit, misalnya Gunung Himalaya yang paling tinggi habis juga ditelan oleh banjir. Ini pendapat yang kuat. Tetapi ada juga ahli tafsir, ya. Misalnya Baikuni ini seorang ahli tafsir ilmi. Dia itu orang Mesir juga. Kata Muhammad Baikuni, tidak semua dunia itu tenggelam di zaman Nabi Nuh. Di Cina masih ada orang, di India masih ada orang, gitu kan? Tetapi yang mati adalah umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh ada di lembah Suriah, jadi lembah di negeri Syam. Di lembah itu mati semua, tidak kecuali. Ya. Tapi pendapat bil ilmi ini, tafsir bil ilmi ini oleh Baikuni lemah. Yang kuat adalah pendapat banjir itu seluruh dunia. Ini banyak tafsir, banyak ahli tafsir, banyak sejarawan yang mengatakan seluruh dunia. Seluruh dunia, gunung-gunung Himalaya itu tenggelam semuanya. Dan itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Bagi Allah mudah. Lihat aja tsunami. Itu hanya 2 menit, 3 menit, 4 menit. Setengah penduduk Banda Aceh itu mati semua. Walaupun tsunami itu sebentar. Jadi Allah mampu memberi banjir seluruh dunia. Gunung-gunung tenggelam semuanya. Mampu. Jadi terserahlah kepada kita percaya yang mana. Yang jelas yang kita tahu banjir Nuh itu banjir menenggelamkan seluruh daratan. Yang tinggal adalah 80 orang yang ada di dalam kapal itu. Berapa lama di dalam air? Itu sangat lama, 2 bulan. 2 bulan di dalam air, di atas, baru kering airnya. Dan kemudian kapal itu mendarat di Bukit Al-Judi dalam Quran. Bukit Al-Judi itu juga disengketakan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan di Turki, di provinsi Ararat, Turki Selatan. Sudah ditemukan kerangka kapal itu, sudah menjadi batu. Lama-lama sudah menjadi batu. Walaupun Nabi Nuh membuat dari kayu. Tapi ada yang mengatakan bukan di situ. Jadi di Suriah. Tapi Suriah dengan Turki perbatasan. Wallahu a'lam, ya. Kita serahkan kepada Allah saja. Yang jelas setelah 2 bulan di udara tidak kering air, kemudian air kering ditelan bumi. Itu Allah juga yang menyuruh bumi untuk menelan air, air kering, turunlah manusia. Jadi setelah turun, kan sudah turun manusia 80 orang itu. Nabi Nuh yang tertua itu tinggal di Yaman, Arab, itu namanya Sam. Nabi Nuh yang kedua namanya Ham. Dia itu melangkah ke Afrika. Nabi Nuh yang ketiga yang hidup namanya Yafid. Juga melangkah ke barat dia, ke Turki. Kemudian diambil kesimpulan oleh ahli sejarah, keturunan Sam adalah orang Arab, orang India, orang Persia. Itu keturunan dari anak Nabi Nuh yang tertua dan bertauhid, beragama tauhid, agama Islam lah, baik dia. Yang kedua Ham.
itulah keturunan orang-orang hitam, ya, seluruh dunia, terutama Afrika. Tapi orang hitam juga ada di Amerika Latin, ya. Orang hitam juga ada di Papua. Itu keturunan dari Ham ini, ya. Kemudian orang putih, orang Afrika, orang Amerika, ya, Amerika, Inggris, Perancis, termasuk orang Cina barangkali. Walaupun kecil orang Cina kan putih juga, orang Jepang kan putih juga. Itu keturunan dari Yafid, ya. Lalu apa kita ini orang Aceh? Keturunan siapa? Keturunan dari 3 orang itu. Dari 3 orang itu. Nah, apakah kita putih, hitam? Keturunan dari 3 Nabi Nuh itu. 3 anak Nabi Nuh itu. Karena yang satu kan tidak keturunan itu, sudah mati dalam air itu dan kafir dia itu. Yang tidak beriman, dan ibunya juga istri Nabi Nuh juga tidak beriman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting bagi kita bukan keturunan, ya. Karena dalam beberapa hadis dikatakan yang paling ganteng itu Yafid, putih dia, ganteng sekali. Tetapi dari Yafid lah kebanyakan orang kafir, ya. Dari Yafid kebanyakan orang kafir. Antara lain itu Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Yafid. Ya'juj dan Ma'juj nanti kan kafir dia. Dan sekarang di dalam tanah, di mana wallahu alam, karena sudah dikurung oleh Iskandar Zulkarnain. Ada yang mengatakan tembok Cina itu di bawah tembok Cina. Tapi itu gaib, wallahu a'lam. Yang jelas menjelang kiamat nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, dan mereka itu akan menuju Timur Tengah, juga akan meruntuhkan Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, air laut pun diminum. Wallahu a'lam. Itu kita percaya saja, itu hal yang gaib, ya. Nah, itu dari keturunan Yafid. Kemudian Mongol Tartar. Mongol Tartar ini juga orang yang kafir. Orang yang kafir nanti sekarang juga Mongol Tartar itu kafir. Kalau orang Mongol itu kafir, Kristen, orang Tartar itu ada satu-satu yang Islam. Jadi nanti mereka akan membantu Ya'juj dan Ma'juj. Itu juga dari keturunan Yafid ini, wallahu a'lam. Tetapi ada hari-hari lain yang perlu kita pegang. Hari lain itu adalah semua manusia itu sama di mata Allah, ya. Siapa yang lebih baik takwanya? Ayat Quran juga ada, inna akramakum indallahi atqakum. Asal saja kita beriman dengan agama Islam. Kalau beriman dengan agama lain itu dianggap kafir. Oh, saya sangat taat sebagai orang Yahudi, kafir. Oh, saya sangat taat dengan agama Hindu saya, kafir. Oh, saya sangat taat dengan agama Kristen saya, kafir. Oh, saya sangat taat dengan agama-agama lain, kafir. Karena agama Allah hanya satu, Islam. Innad dina indallahi Islam. Beruntunglah kita menjadi orang Islam, dan mudah-mudahan kita akan mati di dalam Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.